Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Ahmad Isyam Lubis dan juga rekan saya yaitu Nabila Ardela. Kali ini kita akan membahas penerapan Pancasila mulai dari bab 1 dan juga sampai bab 4 dengan studi kasus yaitu musibah banjir yang menimpa beberapa wilayah di Pulau Sumatera, diantaranya yaitu Sibolga, Padang dan juga Aceh. Sebelumnya kita akan membacakan beritanya terlebih dahulu. Izin membacakan beritanya. Betul, ringkasannya dalam berita ini, dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah daerah di Sumatera dilaporkan mengalami banjir akibat kombinasi curah hujan tinggi dan penumpukan sampah di saluran air. Akibatnya, ribuan rumah tergenang, pemerintah daerah, relawan lokal, dan warga bergotong royong mendirikan posko pengungsian dan dapur umum. Dalam diskusi ini kita akan fokus pada 4 bab. Yang pertama ini ada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada para pemateri. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang menurut kalian apakah masyarakat masih peduli satu sama lain di saat kondisi lagi bencana, lagi banjir gitu. Boleh disilakan, siapa dulu yang mau jawab? Oke, baik, terima kasih Nabila dan Rehan. Kalau menurut aku beberapa masyarakat ada yang emang peduli banget dan ada yang emang enggak. Kita bisa dilihat dari video-video yang viral sekarang ya di TikTok atau di media lain sebagainya. Itu tuh banyak orang yang mensalurkan donasi gitu, maupun dari digital, penggalangan dana digital ataupun turun langsung. Itu tuh banyak, atau apalagi kayak influencer itu juga banyak kan yang kayak turun langsung gitu. Itu kita bisa lihat tuh kalau misalkan masyarakat juga ternyata sama-sama peduli loh. Tapi ada sebagian juga yang emang ya kalian bisa lihat sendiri ya, banyak berkeliaran juga sekarang kayak mereka membantu tapi malah dijadikan sebagai konten ataupun kayak ya bukan dari emang hatinya sendiri gitu. Oke. Apa dari yang lain, apa sama atau ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau menurut dari aku, masyarakat masih banyak yang empati. Aku kan sering nonton streamer gitu. Dari beberapa streamer gamer itu udah mulai kayak bikin stream khusus untuk penggalangan dana, kalau nggak cari stream gitu. Jadi dana-dana dari masyarakat dikumpulin terus dibuat ke korban yang terdampak di bencana tersebut. Jadi masih ada kepedulian. Oke. Berarti malah kita bisa lihat ya kalau dari adanya bencana yang tadi, kesulitan dan juga kekompakan dari masyarakat malah makin meningkat karena jiwa-jiwa sosial masyarakat Indonesia juga kan emang lumayan tinggi ya. Oke, bisa kita lanjut untuk ke pertanyaan kedua, yaitu sila Pancasila apa yang paling terlihat pada kondisi pas lagi banjir kayak gini, yang pas lagi bener-bener chaos banget nih, apa yang paling kelihatan sila Pancasilanya? Menurut saya sih sila kedua ya, kayak Persatuan Indonesia. Karena gimana sih semua orang itu saling Membantu saling sama membantu satu sama lain untuk saling menguatkan. Oke. Ada lagi? Yang menyampaikan? Dan sila kelima juga bisa masuk ya, keadilan sosial menurut aku. Karena kan kita seharusnya ya sebagai masyarakat gitu, apalagi kan kita tidak terdampak ya. Harusnya kita tuh bisa adil gitu kan ke yang terkena musibah. Jangan cuma ngasih bantuan tuh ke cuma beberapa wilayah doang, kita tuh harus semuanya. Dan dalam apa sih namanya? Kasus tersebut itu tuh bisa, menurut aku bisa masuk ke sila keadilan sosial. Oke. Yang dimana berarti dalam peristiwa banjir ini Silanya itu menunjukkan bahwa sikap masyarakat ini juga saling peduli, nggak cuma untuk kepentingan pribadi aja gitu ya. Sekarang kita bakal masuk ke bab yang kedua, yaitu Pancasila dalam kehidupan global dan di media sosial. Pertanyaan yang akan kami tanyakan itu yang pertama, apa dampak positif media sosial dalam membantu korban banjir? Apalagi sekarang ini di media sosial memang sangat viral gitu berita ini di Sumatera yang terjadi bencana. Menurut kalian seperti apa? Boleh dijawab? Balik lagi ya ke poin aku yang pertama tadi. Kalau misalkan dampak dari si
media sosial ya terhadap bencana, itu tuh kita bisa ngambil dari penggalan dana digital itu. Kita Donasi bisa ya? donasi, kita bisa membantu masyarakatnya walaupun kita jauh nih ya, atau enggak kita nggak punya akses untuk datang, tapi seenggaknya kita tuh punya rasa empati, kepedulian, bisa menyalurkannya langsung lewat itu gitu. Itu tuh menurut aku ya itu jadi kayak rata, kita pun bisa membantu kayak gitu sih. Terus juga lebih gampang mengevaluasinya lewat berita-berita gitu, jadi kita gampang berkomunikasi. Ya betul sekali. Ada lagi. Iya, terus juga kan ini berita langsung dengan adanya media digital ini semua rakyat Indonesia tahu nih bahwa bencana terjadi di Pulau Sumatera tersebut. Jadi orang-orang pada tahu bahwa Sumatera sedang bermasalah loh. Jadi banyak yang dari tahunya itu jadi bisa memberi bantuan karena gitu. Intinya informasinya menyebarnya secara cepat gitu. Berarti dampak dari media sosial ini sangat besar menurut untuk warga-warga yang terdampak, supaya jadi warga kita ini berarti tahu oh ada musibah di sini, kita mendonasikan dengan bersama gitu kan. Oke, selanjutnya pertanyaannya itu bagaimana sikap saat berpancasila saat menerima bantuan dari luar negeri. Jadi kan pas kita udah tahu juga berita ada dari masyarakat luar negeri, dari pemerintahan luar negeri itu ingin membantu masyarakat yang terkena bencana dengan cara donasi, dengan cara menyalurkan bantuan-bantuan berupa makanan atau segala macamnya. Nah itu bagaimana tuh? Nah, kita itu kayak harus menerimanya dengan rasa syukur, tapi jangan sampai selalu bergantung gitu sama bantuan-bantuannya ya. Sebenarnya kita tuh emang sikap seharusnya kan kita menerimanya. Cuma balik lagi ya, kalau lihat dari perspektif ada beberapa yang emang kita tuh gak apa-apa gitu nggak menerimanya, karena bisa yang pertama untuk tidak menginikan harga diri bangsa. Itu yang pertama, biar kita tuh ngasih tahu ke negara lain kalau bangsa kita sendiri tuh bisa loh mengupayakan semuanya gitu, kalau warga ikut membantu semua ya. Mungkin dari situ juga bisa, sebenarnya nggak apa-apa menolak gitu, cuma ada beberapa yang emang poin-poinnya ya seperti itu, supaya negara lain tuh tidak menganggap remeh bangsa kita gitu. Atau enggak yang kedua tuh biasanya kan kalau misalkan orang membantu seseorang ya harus ada timbal baliknya ya, kebanyakan, cuma nggak semuanya ya, tergantung. Itu menghindari dari itu aja gitu loh. Kayak tujuan-tujuan di balik bantuan itulah ya. Iya, di balik bantuan itu. Tapi sikap kita ya yang pertama paling penting ya harus emang menerima. Cuman kita juga harus menganalisis apakah itu ada dampaknya ke depannya kayak gimana, terus sikap-sikap negara-negara itu juga bakal kayak gimana ke depannya. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah apa dampak negatif penyebaran foto atau video korban banjir di media sosial? Boleh. Dampaknya ya? Iya, dampaknya. Dampaknya itu sebenarnya nggak boleh ya melanggar privasi, itu juga karena ada di pasal 12 ayat 1 ya. Di situ dijelaskan bahwa kita tuh kalau memotret orang aja nih ya harus ada izin dari si orang ini. Apalagi kan itu memang ini ya kena bencana gitu. Terus orangnya juga kan kita nggak tahu sadar nggak tahu enggak ya. Terus orangnya pun nggak tahu ngebolehin atau enggak. Kalau kita mau moto, sebenarnya kalau kita mau moto tanpa seizin aja itu tuh sebenarnya udah nggak boleh gitu loh. Menurut aku kalau misalkan tadi apa dampaknya? Iya, dampak negatif. Itu salah satunya, si orang itu tuh harus kena melanggar, ada sanksinya juga gitu. Pokoknya segala apapun yang kita lakukan kita harus pertimbangin dulu nih, karena semuanya itu ada aturannya gitu, ada sanksinya. Jadi tadi lebih ke arah melanggar privasi dari setiap orang-orangnya ya. Oke, sip. Bukan malah dijadikan sebuah konten yang jadi dikasihani gitu kan, jadi nggak boleh seharusnya. Juga harusnya tuh ada izin terlebih dahulu, apalagi kan privasi seseorang gitu kan, masa kita umbar secara luas di media sosial. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Habis? Ya, apalagi kalau korbannya ini keluarga korbannya ini merasakan sedih, trauma kalau ngeliat si korban disebarin fotonya gitu. Ya. Oke. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban warga negara.
yang akan kami tanyakan ini, dari berita ini hak apa aja sih yang seharusnya diterima warga saat kita terdampak musibah seperti itu? Nah, dalam peristiwa ini tuh hak yang terganggunya kayak rumah, tempat tinggal gitu kan, terus kesehatan, pendidikan, terus ada pengingkaran kewajiban juga kan, seperti buang sampah sembarangan, terus menebang pohon secara ilegal. Nah, seperti itu. Kalau menurut kalian hak yang paling terpenting saat benar-benar udah dapat kena bencana tuh hak untuk apa? Untuk kayak misal menurut kalian masing-masing dulu deh, baru nanti bisa di ini. Mendapatkan tempat tinggal itu untuk sementara. Iya, Oh, tapi itu yang layak ya. Posko, mungkin kayak posko-posko bantuan ya, terus air bersih, Terus makanan. makanan. juga, Kesehatan. itu sih yang paling penting. ya paling fundamental banget untuk Iya, betul. kehidupan masyarakat. Yang benar-benar dibutuhkan sama mereka juga kan, yang harus benar-benar diterima saat terdampak kayak gitu. Kesehatan, tempat tinggal yang layak kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu menurut kalian apakah pemerintah sudah menjalankan tugasnya atau menjalankan kewajibannya dengan maksimal untuk menangani bencana saat ini? Tuh. Oke, boleh dari siapa dulu? Menurut kalian nih, pemerintah tuh udah apa belum sih dia memberikan kontribusi besar terhadap orang Penanganan yang penanganan bencananya. kena bencana ini? Nah, kalau menurut saya belum maksimal ya. Kita lihat dari media sosial pemerintah itu kayak nggak sigap gitu kalau menangani kasus bencana ini. Dan juga aku ngelihat beberapa di media sosial si pemerintah daerah si Acehnya ini malah umroh. Iya, betul. Lagi Iya, rame. warganya lagi terdampak bencana, beliau memutuskan untuk umroh. Jadi kayak belum sigap lah menjalani kewajiban dia sebagai pemerintah untuk memberikan Kesejahteraan untuk kesejahteraan masyarakat. ya, apalagi sedang Kondisi terkena bencana gitu. Tuh. Dan banyak juga yang emang pada kesana itu bukan benar-benar dari hati, malah dibuat konten atau segala macam. Padahal kan yang bisa kita tahu ya, warga setempat ini merasanya kan sedih ya, mereka kehilangan tempat tinggal, terus semuanya, tapi malah dijadikan konten. Ya memang seharusnya tuh sebagai warga masyarakat kita tuh membantunya dengan tulus gitu, tanpa ada imbalan apapun ya. Tapi malah banyaknya dijadikan konten. Memanfaatkan. Iya, memanfaatkan. Ya, para pejabat juga ya konten-kontennya berarti. Iya. Kadang kan yang kita lihat di media sosial itu Enggak. tidak sama dengan Iya, sama, kenyataannya. iya. Kadang cuman kan ada juga tuh pas tuh berita ya. Pernah dengar kayak helikopter cuman turun buat mengambil beberapa potret foto dan video. Sedangkan warga-warga tuh udah menunggu bantuan, mengharapkan bantuannya. Padahal harusnya ya tidak hanya sekedar dokumentasi untuk administrasi dan segala macamnya. Udah gitu cara apa sih kok Memberikannya juga yang salah. memberikannya juga ada beberapa yang salah. Enggak. Ya. Berarti dari Berarti- pemerintah sendiri masih banyak yang belum terlaksana dengan maksimal, walaupun sigap. pasti kita juga tahu lah pemerintah berusaha Sudah untuk mengupayakan. mengupayakan yang terbaik dan juga yang tersigap, tercepat untuk menangani bencana ini. Tapi ya faktanya kita tahu perlu banyak banget yang dievaluasi dari kinerja pemerintah ini. Tuh. Selanjutnya, kewajiban apa yang sering dilanggar oleh masyarakat sehingga mungkin terjadinya banjir ini? Poin yang tadi Rifa kasih tahu ya, masyarakat ini itu sebenarnya masalah yang sering banget kita temuin ya, malah sepele, dianggap sebagai hal enteng gitu. Kita tuh sebenarnya nggak boleh membuang sampah sembarangan gitu, apalagi ke sungai ya. Itu tuh penyebabnya tuh sangat amat besar, entah kena alamnya atau enggak kita sendiri ini aja nih ya yang ngelakuin atau enggak nih, itu tuh bakal kena dampaknya, itu dampaknya banjir. Kalau misalkan kita nggak meneliti lebih lanjut gitu dampaknya apa tuh, kita ya bakal kena. Apalagi kan resapan airnya itu ya. Ya, tidak Bakal- terserap iya, tanah tidak ya. terserap juga baik. menebang pohon sembarangan, Nah, itu. jadi tidak ada yang meresap ke tanah gitu. Ya, sama apa sebenarnya itu tadi terkait ke peran pemerintah Iya, ya. perizinan. Kalau untuk yang tadi tanah yang gembur karena banyaknya penebangan liar, terus yang tadinya lahan pepohonan diganti jadi lahan sawit dan segala macam terus jadi pertambangan.
Itu juga salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah terkait perizinan, terkait administratif dan birokrasinya gitu. Berarti dari sini kita belajar kalau bahwa segala musibah ini kita juga harus memenuhi kewajiban gitu sebagai warga negara, karena ada musibah ini pasti juga ada ulah kita gitu, ulah kita sendiri. Jadi kita harus berintrospeksi diri sendiri kalau kita tuh udah belum nih menerapkan apa yang seharusnya memang harus diterapkan dengan baik kayak gitu. Tuh. Jadi sama-sama saling jaga ya, Iya. antara pemerintah dan juga Iya, warganya. Selanjutnya yaitu ada dari bab 4, generasi solutif, yaitu peran anak muda di zaman sekarang. Pertanyaan pertama, bagaimana cara agar anak muda tetap semangat untuk menjaga lingkungan sekitar kita? Agar yang tadi itu kan bencana banjir ini yang paling besarnya disebabkan oleh lingkungan ya, lingkungan khususnya tadi pepohonan segala macam. Bagaimana caranya atau bagaimana program-program yang efektif untuk menjaga anak muda tetap semangat gitu? Yang pertama sih pastinya kita harus edukasi dulu ya, banyak-banyak menonton video yang bermanfaat. Contohnya kayak bisa dilihat dari Pandawara, itu tuh dia tuh memberi contoh ke kita bahwa kita harus menjaga lingkungan gitu. Kita bisa tuh nonton dari dia atau kita bisa mengaplikasikannya gitu dari video itu. Dia dalam kehidupan sehari-hari itu tuh dia menerapkan bahwa kita tuh seharusnya harus menjaga lingkungan gitu, dari mereka mengambil sampah dari sungai, yang kayak gitu-gitu. Itu tuh hal kecil padahal, tapi dampaknya tuh besar juga dalam kehidupan sehari-hari gitu. Di situ juga bisa, atau bisa yang menanam pohon. Kalian tahu Jeremy Awan? Tahu, Ya, Jeremy itu juga Awan. bisa. Kita bisa dari hal-hal kecil di sekolah mungkin kita bisa kita bisa bawa pohon apa? Pohon apa sih namanya? Aku lupa apa ya? Ya, pokoknya pohon-pohonan lah ya, Ya, yang bisa nahan tanah biar nggak gembur dan itu jatuh-jatuh di ke sekolah bisa bawah kita ya. terapin itu. Satu orang buat satu gak apa-apa, bisa. Itu kan hal-hal kecil yang emang dampaknya besar ke sananya Betul. gitu. Dampak kecil sekarang tapi nanti di masa depan berasa Intinya untuk untuk remaja saat ini sih banyakin edukasi ya, nonton-nonton yang kayak gitu. Kalau bisa terapkan aplikasikan, itu jauh lebih baik buat kita dan lingkungan semuanya. ya. Menurut peserta yang lain apa ada? Terus juga melakukan pemanfaatan kayak daur ulang untuk mengurangi sampah-sampah Oh iya. yang berserakan. Kita bisa membuat sesuatu kerajinan atau barang guna yang lain agar berguna sampahnya. Jadi mengurangi sampah-sampah yang ada di masyarakat yang nggak bisa didaur ulang, kita daur ulang kayak pembuatan kerajinan, kompos, pupuk gitu, itu bisa dijadikan solusi. Berarti itu menjadi salah satu program sekolah juga kan, bisa selain dari yang tadi Kiar bilang yaitu penanaman pohon gitu kan, sama Hafiz yang dimana mendaur ulang sampah yang bekas gitu menjadi sebuah kerajinan. Tuh. Oke, selanjutnya yaitu tentang pertanyaan tentang program lingkungan apa yang cocok dilakukan di sekolah untuk mencegah banjir. Yang benar-benar di sekolahnya banget gitu ya. Kalau enggak yang emang benar-benar udah terimplementasi, yang sudah diwadahi sama sekolah, yang udah pernah ada gitu. Tadi kan contohnya udah disebutin. Nah, Cluenya sekarang nih, yang cluenya nih, MBG coba. Sampah MBG, apa? sampah Iya, apa tuh namanya aku lupa. Eko, Iya, enzim. Nah itu, menurut kalian gimana itu programnya? Menurut aku bagus ya. Kebanyakan udah gitu kan sekolah kita apa ya, selalu memberi info ya kalau misalkan cangkang apa pisang atau ya buah-buahan, intinya buah-buahan lah ya, harus dibuang, dikumpulkan jadi satu. Maksudnya dikumpulkan jadi satu, bukan nih Bang, dikumpulkan jadi satu, nanti baru dikasihin ke yang emang buat ekoenzim gitu. Buat aku bagus sih programnya, karena ya mengurangi sampah juga, mengurangi sampah, intinya bagus. Ada lagi Juga juga. ada pengumpulan botol plastik kan, Nah. nanti bisa ditabungin Ada buat juga. tabungan itu. Ada juga satu lagi tuh apa? Apa ya? Yang udah nggak ada tong sampah. Oh Tempat iya, sampah yang Zero. mengurangi iya Zero waste. zero waste. Tuh, itu juga kalau misalnya apa penerapannya sudah
baik. Mulai jadi kita menjaga lingkungan bisa dari diri kita sendiri. Gitu. Seberapa penting diri kita bisa memanage sampah-sampah segala macam, ya kita bisa berkontribusi baik untuk Iya, yang lainnya juga. Betul. Gitu. Oke, kita udah sampai ke sesi terakhir ya. Sampai ke sesi penutupan atau kesimpulan dulu dari kita berdua, yaitu moderator, berdasarkan tadi dari bab 1 sampai juga bab 4. Oke, dari bab 1 kita bisa belajar bahwa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu, bahwa Pancasila sangat berpengaruh ke perilaku setiap individu saat bertindak di masyarakat. Buktinya dari jawaban-jawaban pemateri-pemateri semua tadi lebih ke arah gotong royong, terus keadilan sosialnya juga diperkuat karena mereka sama-sama merasakan hal yang sama gitu, sama-sama membutuhkan bantuan. Mereka pasti akan lebih kuat kalau misalnya bersatu dan segala macamnya. Jadi dari sila pertama itu yang bisa kita simpulkan. Dari sila yang kedua, Pancasila dalam kehidupan global dan media sosial. Nah, Pancasila mengajarkan kita untuk bisa berkehidupan global. Contohnya kita bisa menerima bantuan yang terkait bencana tadi, tapi kita juga harus kritis untuk memahami dampak kelanjutan ke depannya seperti apa yang harus kita lakukan, dan juga peran media sosial dalam menangani banjir, dalam menangani bencana-bencana ini, khususnya dalam pemberian bantuan. Karena kan kalau dulu yang tahun 2004 tuh kan pernah dengar ya, Aceh yang pas itu lagi tsunami segala macam, itu informasinya lambat sekali karena belum termodernisasi dengan segala macam teknologi yang ini. Bahkan sampai sekarang juga kan Aceh memang masih agak terisolir ya, masih terisolasi dengan keparahan bencananya. Gitu. Mungkin dari bab 1 dan bab 2 itu yang bisa disampaikan. Nah, mungkin untuk bab 3 sama bab 4, hak dan kewajiban. Berarti membahas ini tadi sudah dijawab oleh pemateri-pemateri lain juga. Berarti kita tahu bahwa kalau misalnya kita mendapat musibah seperti itu, hak yang kita dapatkan itu selain kesehatan, makanan yang layak, tempat tinggal yang layak juga, itu sangat gak kalah penting, maksudnya bahkan sangat penting. Terus pemerintah juga semoga pemerintah ini makin sigap gitu dalam menjalani menangani musibah seperti ini gitu ya kan. Betul. Terus kewajiban yang sering kita langgar juga tadi kan sudah beberapa disebutkan, seperti membuang sampah seharusnya. Berarti kita belajar dari sini bahwa kita sebagai warga negara juga tidak boleh melanggar yang dimana seharusnya itu menjadi kewajiban yang harus kita jaga seperti itu. Nah, terus untuk bab 4 ini generasi yang solutif dari anak muda kan tadi. Cara anak muda bagaimana tetap semangat menjaga lingkungan. Tadi juga udah dijelaskan oleh beberapa pemateri bahwa kalau misalnya kita ini harus mempunyai program yang benar-benar bagus kan, yang benar-benar bisa terjalan untuk mencegah musibah ini terjadi juga kan, seperti program-program yang udah memang dilakukan oleh SMA Negeri 10 juga kan. Intinya kita sebagai generasi muda, selain kita bisa mencegah bencana seperti itu, kita juga bisa menanganinya dengan baik dengan menonton evaluasi konten-konten yang positif, yang dimana kita sebagai generasi muda bisa lebih mengembangkan lagi. Ya, gitu. bisa lebih berkontribusi lah ya untuk kedepannya masyarakat juga. Oke, mungkin dari podcast kami hanya sekian, dan yang bisa kita sampaikan terus berkontribusi untuk bangsa. Kita harus menjaga semua kepunyaan negara kita, terus kita juga harus cinta terhadap tanah air, cinta bangsa kita sendiri, dan juga stop untuk selalu membuang sampah sembarangan, karena dari sumber daya manusianya juga bisa membuat negara kita juga lebih maju ke depannya, dan juga kita tidak terdampak terlalu parah ke depannya nanti. Dan semoga juga yang terdampak di Pulau Sumatera kita turut prihatin. Semoga musibah ini cepat berlalu gitu. Untuk kalian pokoknya harus tetap semangat walaupun beritanya memang sudah sangat parah gitu ya. Ya, kita juga sangat berempati lah. Kita juga ngerasain, apalagi keluarga aku juga kan emang rata-rata orang Sumatera, di situ lumayan banyak juga. Kita sama-sama
saling mendoakan, sama-sama saling menguatkan, dan juga semoga diberi yang berlipat ganda lebih baik yang daripada terbaik. sebelumnya. Oke. Mungkin dari kami hanya cukup sekian. Kami sebagai moderator pamit undur diri. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum penutupan kita ada jargon nih. Di 1, 2, 3. Jaga lingkungan.